Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, konnichiwa. Sore. Sore, Kak. Sore. Kak. Sore, Kak. Sore. Sebelumnya kakak mau berterima kasih. Sore. Kakak mau berterima kasih sebelumnya karena kalian sudah mau memberikan kesempatan dan waktunya kepada kakak sore hari ini. Nah, sebenarnya hari ini ada satu orang yang kita tunggu, yaitu dosen pembimbing kakak, tapi sepertinya beliau berhalangan hadir. Jadi kita mulai kelas seperti biasanya saja. Kalian jangan kaku dan buat senyaman mungkin di Google Meet ini. Gitu. Siap, Kak. Apa kabar nih semuanya? Setelah 24 jam yang lalu kita bertemu, kabar kalian baik-baik saja? Atau ada yang berubah? Baik, Kak. Baik. Kak. Baik, Kak. Sebelum kelas bahasa Indonesia tadi, kelas BK tetap masuk? Iya, Kak. Iya, masih. Zoom juga? Iya. Iya. Masih semangat kalau 1 jam ke depan bersama kakak? Punggung pegal, Kak. Semangat. Insya Allah. Ya, terima kasih. Masih semangat, Kak. Terima kasih. Nah, kakak akan cek kehadiran kalian dulu. Ayah, Hadir, Kak. Ichiro, Ichiro tidak hadir lagi. Teman-temannya ada yang tahu kabar Ichiro? Tadi sih ada. Tadi. Yang bisa menghubungi Ichiro, tolong dihubungi Ichiro ya. Terus Anto, Hadir. Zarif, Hana, Hadir. Hadir, Kak. Aurel, Hadir. Amar, Hadirlah, Kak. Rahma, Hadir, Kak. Dan Nino. Hadir, Kak. Nah, sudah ada yang menghubungi Ichiro? Katanya lagi di jalan. Baik. Kita mulai saja ya kelas kita hari ini. Sekali lagi kakak tanya, kalian siap? Siap. Insya Allah. Oke. Nah, 24 jam lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat kan? Atau sudah amnesia? Opini. Opini dalam? Artikel. Oke, baik. Nah, kemarin kakak sudah memberikan materi tentang opini dalam artikel. Hari ini kakak tidak akan menjelaskan tentang materi karena ini pertemuan terakhir kita ya. Jadi kita hari ini agendanya kita bahas tugas saja. Tugas kemarin, tugasnya apa? Bikin artikel opini 3 paragraf. Kemudian dikembangkan menjadi? Artikel. Ya, dikembangkan menjadi sebuah artikel. Nah, kemarin sudah kakak bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok juga kemarin sudah menentukan isu atau topik yang ingin diangkat. Sekarang kita akan berdiskusi, jadi nanti prosedurnya satu kelompok akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, kalian di sini bisa share screen nggak? Enggak. Bisa. Kalau kelompok yang lain? Kelompok 3.
ada suatu hal yang lupa nih. Sebelum belajar sebaiknya kita Berdoa. berdoa. Baik, sebelum belajar, eh, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar hari ini belajar kita diberkahi dan masuk ke otak masing-masing nih. Doa dimulai. Selesai. Nah, karena mekanismenya sudah kakak jelaskan, jadi hari ini kita akan kembali mengulik tentang artikel. Nah, artikel itu kan sebelumnya, artikel apa? Kemarin sudah kakak jelaskan. Ada yang berani? Ada yang berani mengingat kembali ingatannya 24 jam yang lalu? Artikel adalah tulisan yang berisi opini, berita, Oke. Kemudian, fakta. Kemudian oke, lupa. teman-teman yang lain? Sama. Iya, sama. Di sini kita bukan untuk mencari benar dan salah ya, tetapi kita meluruskan yang salah. Kalau salah kita luruskan, kalau benar alhamdulillah. Jadi ada pendapat lain? Kurang lebih pengertian artikel seperti Aura katakan tadi. Sederhananya itu, artikel adalah karya tulis lengkap yang membahas tentang isu yang aktual dan lugas. Nah, kemarin sudah kakak tentukan masing-masing kelompok isu-isu yang sedang aktual, khususnya di Indonesia saat ini. Nah, Kak, opini atau pandangan ini kan kita lihat berdasarkan isu atau topik yang kita dengar atau kita lihat nih. Kenapa harus kita tuangkan dalam sebuah artikel? Ada yang tahu? Kenapa sih Kak harus ditulis di artikel, harus diketik? Ada yang tahu kenapa? Agar lebih tertata. Agar lebih apa, Ayah? Tertata, apa kayak itunya bacaannya. Oke. Bisa Iya, benar. lain gitu. Oke, jadi kalau dituangkan ke dalam sebuah tulisan atau artikel, itu pikiran kita, pandangan kita, atau opini kita itu akan tertata. Kita bisa melihat opini kita dalam sebuah tulisan agak jelas. Nah, alasan lainnya kenapa kita tuangkan di sebuah artikel agar pikiran atau opini kita itu tidak sia-sia dan tidak hanya untuk diri sendiri. Setelah menulis di artikel, kalian bisa membagikannya misalnya di media massa, di koran, di majalah, di surat kabar, dan sebagainya. Nah, tulisan yang kalian buat itu bisa kalian bagikan kepada orang lain lewat artikel tadi. Nah, dari artikel yang kalian bagikan itu, nanti akan muncul diskusi-diskusi bersama orang lain. Nah, itu alasan kenapa opini-opini kita itu harus dimuat atau dikemas dalam sebuah artikel. Sampai sini, sekarang sudah paham kenapa harus diartikelkan? Paham, Kak. Baik. Nah, kita langsung saja ya. Untuk kakak akan cek dulu nih. Untuk 3 kelompok yang kemarin, semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Yang kelompok satu mantap? Sudah? Kelompok 1? Ada beberapa yang ya mungkin bisa dibilang belum lengkap, tapi ya sudah bisa, sudah ini. Baik. Tidak apa-apa. Kemudian kelompok 2, Ayah, dan yang lainnya? Udah, Kak. Udah. Baik. Kemudian kelompok 3. Insya Allah kelar. Udah, Kak, harusnya. Baik.
Nah, ini Ichiro sudah hadir bersama kita nih. Halo Ichiro. Halo Ichiro. Sepertinya masih dalam proses. Nah, ada yang berani kelompoknya untuk tampil duluan? Ada yang berani? Sepertinya kelompok 2. Kelompok 2, Ayah tadi Ayah yang berbicara. Bukan, Aurel yang bilang. Ayah, Kak. Siapa? Siapa yang nunjukin tadi? Siapa yang menunjuk Ayah? Aurel. Ayah. Aurel. Gue nggak Ayah. ada memajukan diri sendiri. Aku juga ada. Cari aja dulu. Kak. Nomor 1 lebih utama, Kak. Aurel, kamu dari tadi menunjuk kelompok lain. Sebentar ya, kakak coba share screen dulu. Oh, sudah muncul belum tampilannya? Belum ada tampilan. Coba kelompok Aurel dulu. Hah? Kelompok Aurel sudah siap? Kelompok 1 dulu, Kak. Ya, yang kakak tunjuk, silakan. Kelompok 2, silakan. Nggak bisa share screen, Kak. Ada teman-temannya yang lain yang bisa share screen? Entah, Mas. Nggak bisa, Kak. Saya bisa. Siapa? Rahma. Coba Rahma kelompok berapa? Kelompok 3. Itu tadi Ichiro bisa? Ini Ciro bisa ya? Ciro. Oh. Ya Kak, apa Kak? Ciro kelompok berapa? No, kelompok 2 sama Tiga. Rahma. 3 Ichiro. Oh iya, 3. Hah. Coba kelompok Ichiro sudah siap? Kelompok 2 dulu aja, Kak. Kelompok 2. Nah, ini sudah muncul belum? Kenapa, Kak? Di layar kakak. Sudah muncul share screen dari kakak belum? Belum, ada yang muka kakak. Sebentar ya. Kalau sudah muncul bilang ya. Sudah muncul? Nggak ada.
Coba kelompok Ichiro langsung ya. Kelompok 3 saja. Ya kan dulu Kak. Silakan kelompok 3. Ichiro bersama kelompoknya, tolong tonton hasil kerja kemarin ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman yang lain sambil dibuka materi yang kakak kirimkan di line, yang bentuknya foto. Halo Kak. Iya, ini bisa diperbesar lagi, Aurel. Rotasinya dimatikan, kemudian handphonenya dimiringkan. Gini. Baik, iya. Nah, mekanismenya sekarang ya, seperti cerdas cermat. Jadi kelompok yang akan tampil menjelaskan hasil kerjanya, kemudian kelompok lainnya yang tidak tampil akan kakak tanya. Nah, setiap kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan dari kakak akan mendapatkan 1 poin. Itu ya. Paham? Paham. Paham, Kak. Oke. Kelompok 3 silakan dimulai. Untuk anggotanya yang lain, dinyalakan ya mikrofonnya. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, tanpa memandang umur dan gender. Kasus kekerasan seksual ini terus meningkat dari tahun ke tahun di seluruh dunia hingga sekarang. Padahal, setiap negara tentu mempunyai kebijakan-kebijakan untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Namun, kebijakan yang ditetapkan di beberapa negara tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap grafik kasus kekerasan yang terjadi. Seandainya pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut dan lebih tegas dalam memberi hukuman terhadap pelaku kekerasan tersebut, memungkinkan besar akan membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap grafik kasus kekerasan seksual yang terjadi. Di Indonesia Anggota sendiri, ya, di Indonesia sendiri banyak kasus kekerasan seksual terjadi, terutama pada perempuan. Selama ini keberadaan perempuan bergantung dengan sudut pandang laki-laki. Contohnya dalam hal berpakaian. Perempuan dituntut untuk berpakaian tertutup agar tidak menumbuhkan nafsu laki-laki. Namun seharusnya laki-laki bisa menjaga pandangannya. Seorang perempuan yang memakai pakaian terbuka bukan berarti ia ingin mengundang nafsu laki-laki. Sangat disayangkan bagaimana perempuan di luar sana yang menggunakan pakaian terbuka. Belajar. Kemudian, Ichiro, paragraf terakhir, Ichiro. Selain itu, korban kekerasan seksual juga ada yang laki-laki. Salah satunya pemerkosaan. Hal yang banyak terjadi di beberapa tempat. Oleh karena itu diperlukan juga
pengawasan. Orang itu orang tua serta keterbukaan anak kepada orang tua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, orang coba filenya kecilin biar semua jalan terlihat. Nah, kelompok lain, pertanyaannya, manakah yang termasuk kalimat opini dalam artikel tersebut? Selama ini keberadaan perempuan bergantung Apakah tadi pertanyaannya? pada laki-laki. Kakak ulang ya pertanyaannya. Manakah dalam artikel ini yang termasuk ke dalam kalimat opini? Paragraf kedua. Paragraf Baik, ketiga. coba. Kelompok ayah menjawab kelompok berapa? Kelompok kedua. Kelompok 2. Coba Aurel kita zoom. Kita perbesar tulisan paragraf 3. Kedua. Paragraf kedua. Betul yang ini, Ayah? Baik. Alasan kenapa ini disebut sebagai opini, kenapa? Karena ada kata-kata sangat disayangkan bagaimana perempuan di luar sana yang menggunakan terus juga namun seharusnya laki-laki menggunakannya. Itu menurut saya kalimat opini karena dia berpikir laki-laki juga harus menjaga pandangannya gitu. Baik. Untuk mengecek jawaban Ayah, coba untuk kelompok 3, adakah kalimat fakta di dalam artikel ini? Banyak kasus Coba kekerasan terjadi paragraf pertama coba. Nah, kemudian bagian terakhir, paragraf terakhir. Baik. Nah, dari artikel kelompok 3 ini, pertanyaan selanjutnya, hal apa yang tidak dimasukkan oleh kelompok ketiga di dalam artikelnya? Kelompok berapa yang mau menjawab? Hal apa yang tidak dimasukkan oleh kelompok 3 ke dalam artikelnya? Kelompok 1, kelompok 2? Data, benar. Jadi yang tidak dimasukkan oleh kelompok 3 adalah kalimat fakta berupa data-data di dalamnya. Nah, untuk kelompok 3, di sini opini-opini yang sudah disampaikannya sudah baik dan sudah kritis, tetapi dalam sebuah artikel yang baik, kita perlu memasukkan fakta atau data di dalamnya sebagai gambaran awal. Misalnya di paragraf pertama, kelompok 3 bisa memasukkan jumlah kasus kekerasan seksual. Kita spesifikkan lagi kasusnya di mana. Di Indonesia misalnya. Nah, kita bisa memasukkan data-data tersebut sebagai penunjang opini-opini kita. Seperti itu. Bagaimana kelompok 3? Sebenarnya tadi udah masukin, Kak, tapi kehapus. Tapi kita dimasukinnya ke kelompok dimasukannya ke paragraf berapa? Pertama. Baik, nanti ditambahkan ya. Iya, Kak. Baik. Terima kasih kelompok 3. Jadi sekarang untuk sesi pertama, kelompok 1 mendapat 2 poin. Kelompok 2
Oh iya, kelompok 2 mendapatkan 2 poin. Kemudian coba kelompok 1. Kelompok 1 bisa share screen ke kakak, ke semuanya? Belum Kak, sebentar lagi. Kelompok 2 ada yang bisa tidak, soalnya kakak mencoba share screen juga masih terkendala. Bagaimana kelompok 1? Kakak izin mematikan kameranya karena ini sedang di-charger laptopnya. Kelompok 1. Kalau sudah terlihat belum? Ada share screen dari kakak tidak? Iya, ada Kak. Nah, alhamdulillah. Nah, silakan kelompok 2. Siap. Kak. Oke, Kak. Peningkatan corona di Jepang. Berbulan-bulan telah menghadapi pandemi virus corona. Masyarakat Jepang mulai jenuh dan mengarah pada pembangkangan, di mana jumlah kasus masih terus meningkat di sana. Muncul anggapan bahwa para pemimpin negara hanya melakukan seminimal mungkin penyebaran virus corona, tapi tidak mengatasi masalah lainnya yang timbul, seperti dampak ekonomi kepada individu masyarakat. Sebelumnya, pemerintah Jepang telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menindaklanjuti pengendalian penyebaran virus corona di dalam negerinya, seperti membatasi jam malam restoran dan bar. Tujuan pembatasan jam malam bar dan restoran tersebut untuk mengurangi resiko penularan virus corona di dalam ruangan. Namun pada 1 bulan terakhir, angka corona di negeri Sakura ini mulai melonjak naik kembali setelah corona mulai mereda pada bulan September lalu. Jepang melaporkan lebih dari 2.000 kasus pada Rabu 18 November 2020. Karena kasus tersebut, pemerintah setempat berencana untuk meningkatkan kewaspadaan pada tingkat tertinggi. Walaupun sudah diberi peringatan, masyarakat setempat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Hingga Rabu 18 November kemarin, total infeksi virus corona di Jepang mencapai 120.815 kasus dan 1.913 dinyatakan meninggal dan 105.697 sembuh. Nah, data tadi sangat jauh meningkat jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Ini beberapa opini kami tentang mengapa kasus COVID ini meningkat. Pertama, masyarakat Jepang sudah mulai berkumpul di tempat ramai seperti mal, tempat makan, bar, dan lain-lain. Kedua, masyarakat Jepang juga mulai menyepelekan COVID-19 ini seperti tidak menggunakan masker,
pergi ke tempat ramai, dan lain-lain. Ketiga, karena cuaca di Jepang sudah mulai dingin sehingga seringkali berada dalam suatu ruangan. Sudah? Sudah. Sudah, Kak. Pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Sebutkan struktur rangkaian argumen di dalam artikel ini. Sebutkan apa, Kak? Rangkaian argumen, struktur rangkaian argumen. Coba dibuka materi yang kakak berikan tadi tentang struktur artikel. Sudah dibuka? Kak, Ya, pertanyaannya boleh diulang lagi? tentukan ke paragraf berapakah struktur rangkaian argumen. Paragraf kedua, Kak. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kenapa? Jadi kayak apa di paragraf kedua ini menunjukkan beberapa didukungnya argumen dengan beberapa fakta yang namun pada 1 bulan terakhir angka corona di negeri Sakura ini mulai melonjak naik kembali setelah corona mulai mereda pada bulan September lalu. Terus fakta kedua, ada yang Jepang melaporkan dari 2.000 kasus pada Rabu 18 November 2020, dan karena kasus tersebut pemerintah setempat berencana untuk meningkatkan kewaspadaan pada tingkat tertinggi. Terus yang terakhir ada yang hingga Rabu 18 November kemarin, total infeksi virus corona di Jepang mencapai 120.815 kasus, 1913 dinyatakan meninggal, dan 105.690 sembuh. Tepat, sudah lengkap ya. Jadi jawaban kelompok 1 benar. Rangkaian argumen itu terdapat di paragraf kedua. Di sini kita bisa melihat opini dan dikuatkan dengan data-data. Data apa? Data jumlah kasus corona. Nah, untuk kelompok 2, data ini didapatkan dari sumber mana? Dari kompas.com. Kalau dari Kompasnya itu dicantumkan tidak sumber datanya dari mana? Kemarin nggak ngecek sih, Kak, cuman saya ngambil dari artikel yang di-post di Kompas. Itu datanya. Baik. Nah, di sini sudah baik ya mencantumkan data-datanya. Tetapi agar data-data tadi bisa dipertanggungjawabkan, kita harus menambahkan sumbernya. Biasanya kalau jumlah kasus corona seperti ini, biasanya sumbernya berasal dari mana? Pemerintah. Yap, pemerintah. Di bagian mana? Di kementerian apa biasanya? Kesehatan. Ya, di Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kelompok 2 nanti ditambahkan datanya dari mana, apakah dari Kementerian Kesehatan di Jepang, seperti itu, atau dari sumber-sumber yang lainnya, agar data-data ini tuh bisa teruji, seperti itu. Bagaimana kelompok 2? Iya, Kak. Baik, terima kasih ya kelompok kedua. Kenapa? Jelek banget ya. Nah, sudah. Kemudian pertanyaan terakhir yang termasuk ke dalam struktur penegasan ulang. Ada yang tahu struktur penegasan ulang ada di mana? Paragraf ketiga. Alasannya?
Karena paragraf ketiga bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen sebelumnya. Baik. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1 lagi. Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 3 Tadi boleh mau ya, coba jawab, untuk tapi jawab. Nino udah duluan, ya udah. Oh iya, perempuan. Kalah cepat ya. Iya. Nanti lebih cepat lagi, Aurel. Nah, Iya. jadi ini paragraf ketiga termasuk ke dalam penegasan ulang, di mana di dalamnya dibahas ulang kembali isu atau topik-topik yang diangkat. Tapi ada yang kurang nih kelompok 3, kelompok 2 maksudnya. Ada yang kurang di dalam artikel kelompok 2 ini. Coba, ada yang bisa, ada yang tahu apa yang kurang di dalam artikel kelompok 2 ini? Sumber. Sumber tadi sudah. Simpulan. Nah, ya, simpulan, saran, solusi itu sebaiknya ditambahkan ke struktur penegasan ulang. Karena penegasan ulang selain mengulang isu atau topik tadi, di dalamnya kita sebagai penulis yang memberikan opini harus memberikan solusi juga. Nah, kalau dari kelompok 2, dari apa yang kalian angkat ini, kira-kira solusi masalah ini seperti apa? Masyarakat lebih menaati peringatan yang udah diberi sama pemerintah. Yap. Nah, itu bisa ya menjadi salah satu saran atau solusi dari kasus yang tadi. Warga Jepang seharusnya mentaati aturan dari pemerintah. Kemudian warga Jepang pun harus sadar akan kenaikan atau pelonjakan kasus-kasus COVID saat ini gitu. Dan nanti itu Ayah dan teman-teman yang lain bisa ditambahkan solusinya ke struktur penegasan ulang. Seperti itu ya kelompok 2. Siap, Kak. Baik. Terima kasih kelompok 2. Jadi untuk sesi ini kelompok 1 yang mendapatkan 2 poin ya? Iya, sama tadi juga. Tadi sebelumnya 2 poin juga. Oh iya. Kemudian tadi kelompok 2 bukannya sesi pertama. Tadi kelompok 2, Kak. Ayo. Kalian nggak mau nyuri-nyuri kau. Kelompok 3 masih ada 1 kesempatan nih. Kelompok 1 ada yang siap untuk share screen? Tadi coba nggak bisa, Kak. Ada yang bentuknya Word tidak? Sebentar, saya ini. Saya tadi dari Word-nya mau diekspor malah nggak bisa, malah ngulang-ngulang mulu. Makanya ini. Bentar, Kak. Baik. Bisa, Zarif? Soalnya kalau kakak share screen di itu, Kak. lain tidak bisa. Oke. Silakan kelompok 1. Ini isunya masih aktual nih, masih hangat dan beberapa waktu kemudian akan tetap hangat isu ini. Silakan.
Perilaku korupsi adalah salah satu cermin ketidakjujuran yang kian merebak di negara ini. Korupsi telah menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Di Indonesia sendiri sudah tercatat 6 kasus korupsi pada 6 bulan pertama tahun 2020. Korupsi sudah menjadi perilaku yang mengakar di Indonesia semenjak dahulu kala. Salah satu perilaku korupsi di Indonesia yang sekarang lagi menjadi pusat perhatian adalah korupsi yang dilakukan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo, yaitu ekspor benur. KPK telah menyelidiki kasus tersebut sejak bulan Agustus tahun 2020, yang dimana jika dilihat hal tersebut bukanlah waktu yang singkat. Seharusnya kasus korupsi di Indonesia bisa dihadapi dengan baik dan bisa ditindak sebagaimana mestinya. Korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat susah dihilangkan di Indonesia. Seharusnya jika sudah diangkat menjadi seseorang di pemerintah, ia harus memiliki tanggung jawab yang besar. Menurut kami, kasus korupsi di Indonesia terjadi karena kurangnya pengawasan dan lemahnya sistem hukum di Indonesia. Baik, kelompok 1 boleh di Zoom. Tulisannya tidak terlihat oleh teman-teman yang lain mungkin. Bisa di Zoom. Lagi. Iya, sudah. Nah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kelompok 3 siap-siap. Iya. Coba sebutkan konjungsi kausalitas di dalam artikel tersebut. Coba buka materi yang kakak kirimkan. Konjungsi kausalitas itu apa? Coba buka. Sebab. Ya. Ada? Yang mana lagi? Karena. Kalau di artikel ada tidak? Benar tadi. Ada tidak? Tidak. Seharusnya. Cari lagi. Saya boleh jawab nggak, Kak? Saya boleh jawab. Kelompok berapa? Kelompok 3. Coba jawab yang mana? Kan konjungsi konjungsi kausalitas. Nah, kausalitas itu kan sebab akibat. Nah, karena lemahnya pengawasan dan sistem hukum di Indonesia, akibatnya jadi kayak korupsi di Indonesia itu juga meningkat. Ada di paragraf keberapa orang? Kalau yang sebabnya itu yang saya sebutkan di paragraf 3. Ketiga? Baik. Nah, di sini biasanya ya untuk konjungsi kausalitas itu berisi sebab akibat di dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya contohnya itu benar tadi yang dikatakan oleh Rahma, contohnya oleh karena itu, karena, oleh sebab itu. Nah, benar Aurel, jadi paragraf ketiga, kalimat terakhir, itu ada konjungsi kausalitas di dalamnya. Menurut kami, kasus korupsi di Indonesia terjadi karena kurangnya pengawasan dan lemahnya sistem hukum di Indonesia. Jadi kalimat ini mengandung sebab dan akibat. Nah, di sini
kasus korupsi di Indonesia terjadi. Akibat apa? Akibat kurangnya pengawasan dan lemahnya sistem hukum di Indonesia. Nah, ini termasuk fungsi dari konjungsi kausalitas itu untuk menghubungkan kalimat sebab akibat. Akhirnya kelompok 3 pecah telur ya. 1 poin. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Terakhir nih. Sebutkan kata-kata yang bermakna merujuk di dalam artikel tersebut. Bermakna apa, Kak? Merujuk. Oh, merujuk. Ya. Siapa cepat dia dapat. Sebutkan kelompoknya. Merujuk, kata yang bermakna merujuk. Ada. Materinya masih sama di kaidah kebahasaan. Ini yang jawab boleh kelompok sendiri apa kelompok yang lain? Kelompok yang lain, karena kesempatannya untuk kelompok yang lain. Ya. Coba kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 3 ingin menyamakan skor. Mestinya kata berujuknya nyanya. Mungkin. Coba lagi. Kelompok lain boleh ya. Saya, Kak. Ya, silakan. KPK telah menyelidiki kasus tersebut sejak bulan Agustus tahun 2020, yang dimana jika dilihat hal tersebut bukanlah waktu yang singkat. Kata yang merujuk itu tersebut. Kata yang yang mana? Itu kata tersebut. Tersebut. Coba lagi. Menurut kami, kasus korupsi di Indonesia terjadi karena kurangnya pengawasan. Iya, kelompok berapa? 3. Bener. Jadi, kata yang bermakna merujuk itu contohnya menurut, berdasarkan, kemudian menunjukkan. Nah, itu contoh kata-kata yang bermakna merujuk. Kenapa dinamakan merujuk? Karena di sini ada makna menurut seseorang. Jadi merujuk kepada pemikiran atau pendapat seseorang. Gitu. Ada lagi tidak? Ngerti. Pintar. Kemudian ada lagi? Sudah ya? Tidak ada lagi? Iya. Baik. Jadi skornya sama. 1, 2, 3. Skornya poinnya sama-sama 2 semuanya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Salah. Tidak ada yang kalah, tapi semuanya menang. Kenapa? Solidaritas, Kak, sekelas. Solidaritasnya tinggi ya. Iya dong, Kak. Nah, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, semuanya silakan tepuk tangan untuk mengapresiasi penampilan kalian hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang setelah membahas tentang materi terakhir hari ini tentang artikel, kakak ingin menyampaikan mungkin bisa menjadi salah satu kisi-kisi untuk pas nanti. Kita akan ada agenda satu lagi ya sebelum kita tutup. Coba buka Sokratif yang kemarin. Nino, sunscreen-nya bisa dimatikan?
Buka apa, Kak? Di Sokratif. SOC RATV. Yang kemarin. Nah, kakak kirim di room chat. Kode roomnya Aulia 1394. Nah, kakak kirim. Salah. Maaf. Aulia 1394. Ada yang bisa masuk? Sama seperti kemarin. Perlu login dulu ya Kak ini? Tidak. Coba loginnya pakai siswa. Jadi tidak perlu mengisi data, tinggal masukkan kode roomnya saja. Kemarin yang sudah ngisi? Kalau enggak sudah mengisi semuanya kemarin. Ayo. Oh iya, sudah ada yang masuk. Amar Rahma sudah masuk. Ini dijawab, Kak. Iya, dijawab. Harus dijawab. Jawab sekarang juga. Amar, Anto, Aurel, Ayah, Nino, Rahma, Zarif semuanya sudah masuk. Ada 10 soal dan soal tersebut mencakup materi yang sudah kita pelajari semester ini. Jadi ada materi tentang teks editorial, ada tentang novel, ada opini dalam artikel, kemudian teks sejarah, dan lamaran surat lamaran pekerjaan. Soalnya, silakan diingat-ingat soalnya. Wah, ini salah. Kenapa? Tapi saya jawabnya tanda tangan, cuman salah. Saya juga intinya sama tapi salah. Oh Tanda iya. tangan. Tenang. Isi dulu yang lainnya. Mbak Nurul. Iya, Bapak. Mohon maaf, saya izin sholat dulu ya, barang 5 menit mungkin. Oh iya, silakan Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Maaf ya, Pak. Iya, sekarang dilanjutkan dulu ya. Iya, siap, Pak. Hana masih berkendala? Hana bisa isi tidak? Di sini soalnya masih belum mengisi.
Oke, Amar sudah selesai. Satu lagi. Anto Aya ini orang Nazarif sudah selesai. Tinggal Aurel dan Hana. Kalian bisa lihat di layar ya progres teman-teman kalian. Yang merah-merah bisa dijadikan motivasi lagi nih untuk belajar untuk kelas ini. Yang mau izin sholat, silakan sholat bergiliran ya. Tidak apa-apa. Oke, Aurel sudah selesai. Yang lainnya bisa lihat layar dari kakak muncul tidak? Muncul, Kak. Baik. Hana. Pelan-pelan saja, Hana. Hana, oke. Oke, sudah selesai semuanya? Udah. Ya, kita buka ya kartunya, kartu soalnya dari yang banyak merahnya dulu. Tanda tangan, dulu kita cek dulu. Ini jawaban kalian. Benar jawabannya tanda tangan. Tapi kenapa di sistem? Kalian jawabnya tanda tangan saja? Saya jawabnya tanda tangan pelamar kerja.
Nah, itu benar. Cuma dimerahkan itu karena kakak menulisnya itu cuma tanda tangan. Kalau yang lainnya bagaimana? Ada yang Saya mau tanda komplain? tangan aja, Kak. Dan juga nama. Ya, ada nama lengkap. Dan Ya itulah. Oke. Ada lagi yang mau komplain? Biar dijauhkan nanti. Sudah? Nah, ini jawabannya semuanya benar kecuali penutup dan salam penutup. Kalau penutup dan salam penutup ini letaknya sebelum tanda tangan dan nama terang. Jadi, unsur yang paling terakhir di surat lamaran pekerjaan itu adalah tanda tangan dan nama terang. Ingat-ingat ya nanti. Kalau nggak salah ada sih soalnya. Yang buat soal UAS itu kakak. Nomor 9. Sebutkan struktur artikel. Kalian yang searching, ini jawabannya pembuka isi penutup ya? Siapa yang jawab pembuka isi penutup? Kebanyakan itu isinya. Bukan saya. Halo, ngaku. Iya saya. Kenapa? Pembuka isi penutup, Ini Anto, Aurel, ini soalnya masuk Nino. nilai, Kak. Halo kalian bertiga. Ya, Kak. Saya jawab tadi gasel-gasel. Oh iya, maaf ya. Suara kakak ternyata headsetnya tercabut. Oke, kenapa tadi bisa diulang, maaf? Yang bener apa dong berarti, Kak? Emang ini Google Gagasan salah? umum, rangkaian argumen. Kenapa? Yang di Google salah. Nah, gagasan umum, rangkaian argumen, dan penegasannya itu benar. Gagasan umum ini bisa disebut juga dengan tesis. Nah, di sini terdeteksi salah ya, karena ini kan sistemnya benar-benar dari mulai tanda bacanya, kemudian huruf kapitalnya, itu diperhatikan. Jadi kalau penulisannya tidak sesuai dengan yang kakak tulis, itu terdeteksinya salah. Tapi tenang, ini cuma di sistem, di kakak enggak. Benar kok pendapat kalian. Nah, untuk pembuka isi penutup itu juga benar. Tapi lebih spesifiknya lagi, pembuka itu ada gagasan umum atau tesis. Nah, untuk isinya itu ada rangkaian argumen. Nah, untuk penutup ada penegasan ulang. Itu karena kalau kita jawab pembuka isi penutup, rata-rata semua teks strukturnya seperti itu. Berarti tidak perlu dihafal atau tidak perlu dipahami lagi dong kalau seluruh teks strukturnya seperti itu. Karena setiap tes itu pasti berbeda-beda, jadi strukturnya pun yang lebih spesifiknya tuh akan berbeda. Nah, ini untuk artikel gitu. Ini ada yang jawab opini fakta. Kalau opini fakta itu bukan termasuk ke struktur, tetapi dia termasuk ke dalam bagian argumentasi. Benar. Jawaban kalian semuanya hampir benar kok. Mau nomor berapa lagi? Mau nomor berapa lagi nih? Ini soal kalian yang tidak ada atau kalian tidak jawab? Sedikit lagi nih. Sampai jam Satu soal berapa lagi. kita, Kak? Coba ya. Kak, Oh, sampai jam berapa kita, Kak? 3 menit lagi setelah kita bahas satu soal. Oke. Nah, ini surat balasan lamaran pekerjaan biasanya dibuat oleh bagian apa? Manajer.
personalia. Personalia. Iya. Jadi jawabannya manajer personalia. Kalau office boy bukan ya. Ini untuk bagian kebersihan. Kemudian kalau sekretaris itu tidak tidak termasuk ke dalam bagian pengurus kepegawaian. Kalau di manajer personalnya baru mengurus tentang pekerja baru. Gitu. Sudah ya sampai sini semuanya. Soalnya tolong diingat. Nah, untuk soal UAS mungkin akan jarang soalnya yang pengetahuan seperti ini, tapi lebih ke teks, analisis teks. Nah, semuanya sampai sini ada pertanyaan tidak? Enggak. Jadi udah tahu materi yang akan keluar di PAS itu ada materi apa saja? Ada 5. Jadi ada artikel, ada teks editorial, ada surat lamaran pekerjaan, ada novel sejarah, cerita sejarah maksudnya, ada juga novel. Kisi-kisi jangan lupa, Kak. Oh iya, kisi-kisi ada. Kakak sudah buatkan kisi-kisinya, nanti kakak sampaikan di grup. Itu kalian hari apa pasnya untuk bahasa Indonesia? Hari